Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala untuk kesempatan pelayanan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Mari kita perhatikan Alkitab kita, Bapak Ibu. Sudah menemukannya? Mari kita perhatikan dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Ini adalah ayat favorit orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan gitu. Kalau ada masalah, statusnya Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang menggantikan kita. Ayat ini diucapkan oleh Musa untuk saat itu menguatkan bangsa Israel, saudara. Di dalam keadaan yang terjepit. Bapak Ibu tahu ceritanya, ya, kita sudah hafal ini seperti cerita sekolah minggu bagi kita. Ya, ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dengan membuat mati seluruh anak sulung mulai dari manusia sampai ke hewan, maka Tuhan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Firaun tidak habis akal. Perjuangan bangsa Israel belum berhenti. Ya. Mesir terus merongrong dari belakang dan firman Allah katakan di penghabisan terakhir kali Firaun membawa seluruh kereta berkuda, tentara-tentara yang terbaik untuk menghadang Israel untuk tidak pergi ke tempat di mana Tuhan akan membawa mereka. Dan memang situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel, kalau kita baca, mungkin kita bacanya ya sudah, toh ada mujizat, toh laut Teberau terbelah. Tetapi kalau saya membawa diri saya, Bapak Ibu ada di posisi bangsa Israel, mungkin kita ngomelnya lebih dari bangsa Israel. Ya, mungkin kita merasa itu sebuah jebakan. Karena di belakang ada tentara Mesir, di kiri kanan ada Tebi, dan di depan ada laut Teberau. Sungguh tidak ada jalan keluar. Sungguh tidak ada bentuk pertolongan datang dari mana ini. Gak ada helikopter waktu itu. Ya, dari udara gak ada. Itu kelihatan mata manusia bangsa Israel. Tuhan baru saja melakukan mujizat yang besar. Bahkan nyawa seorang anak manusia tidak disayangkan. Dia mengupayakan supaya Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, seringkali kan ini kalau kita baca ayat 14 ini tentang pembelaan Tuhan bagi kita, ya kan? Konsepnya adalah pembelaan Tuhan. Tapi seringkali yang kita pikirkan adalah konsep menurut pikiran kita. Banyak kali kita berpikir bahwa kalau Tuhan bela kita ya seperti apa yang kita pikirkan tentang cara membela. Ya, kata membela ini saya ingin pakai kata membela. Gini. Saya kasih judul khotbah saya biar Ko Erik gak pusing tanya saya nanti ini judulnya apa Kak? Pembelaan Tuhan. Saya kasih judul khotbah saya hari ini pembelaan Tuhan, saudara. Kalau kita mengerti kata
pembelaan. Kata bela itu berarti ada satu yang benar dan satu yang tidak benar. Ya kan? Kalau saya ingat saya masih kecil-kecil dulu sama Donald, kita dua main terus ada yang kalah, kami suka main badminton, ada yang kalah. Dan biasanya saya sering kalah dari dia. Kan dia tangan kidal, tangan kiri dan selalu saya kalah gitu. Dan saya akan berusaha untuk habis game yang kalah saya akan ngomong ke papa saya untuk bermain lagi. Dan Donald akan bilang, beta su capek. Ya, saya minta pembelaan dari ayah saya dan ayah saya akan bela saya dan dia katakan, satu game lagi Donald. Kalau dia kalah ini nambah berhenti su. Itu kata bela di situ. Ya, jadi ada satu yang dikorbankan lalu satunya senang. Itu konsep kita. Betul nggak saudara? Ketika kita menghadapi masalah, kita mau kita dibela. Lalu ada pihak yang tidak dibela. Tapi itu bukan konsep Tuhan. Ketika dia membela bangsa Israel, ada beberapa hal juga yang terikut di dalamnya untuk dapat dilihat. Saya melihat di sini konsep cara Tuhan berperang menghentikan kita yang pertama supaya namanya dipermuliakan dan yang kedua supaya kita diproses. Karena ketika Tuhan begitu cepat membela kita, kita akan menjadi sombong dan angkuh. Sudah. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka sedang bingung. Mereka sedang kalut. Kalau Bapak Ibu baca di ayatnya yang ke-11, coba lihat. Ketika mereka lihat Firaun sudah ada dekat, dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apakah Tuhan membawa mereka untuk mati, saudara? Tidak. Ya, Tuhan tidak membawa kita bersama-sama berjalan dengan dia untuk mati, tidak. Tetapi supaya dia dipermuliakan. Tetapi cara dia berperang menggantikan kita itu beda dengan konsep kita. Cara Allah membela saudara dan saya bukan seperti konsep kita. Banyak kali saya masih dengar orang-orang yang katakan, coba lihat sah, ya, dia bikin-bikin beta, sekarang dia sumati. Lalu kita merasa bahwa itu konsep Tuhan membela kita dengan membawa nyawa orang pulang begitu. Wah saudara, kalau cara Tuhan membela kita dengan kita tersinggung sedikit sama si A, Tuhan bawa dia mati. Ini dunia cepat kosong. Karena kita pakai konsep kita, benar gak saudara? Ketika kita lihat orang jatuh dan orang itu pernah bikin kita, saudara langsung, kadang-kadang kita otomatis bilang, toh lu lihat toh, Tuhan bela beta. Wah saudara. Kalau konsep Tuhan membela kita seperti yang ada di pikiran saudara, seperti yang ada di pikiran Israel, saudara, maka nama Tuhan tidak dipermuliakan atas kehidupan kita. Saudara. Dan itu sering yang kita minta dari Tuhan. Cara Tuhan bela, kasih tunjuk dong, Tuhan berpihak ke saya, Tuhan gak berpihak ke dia. Oh itu bukan konsep ilahi saudara, itu konsep manusia. Berapa banyak kali kita ada di musim seperti itu. Wah saya sering kali. Ya, gak salah tapi dibilang salah. Kita udah buat yang baik tetap salah. Di mata pimpinan kah, di mata teman, di mata suami, di mata istri. Lalu kita katakan Tuhan bela saya. Tuhan bela tapi pakai caranya Tuhan. Bukan pakai cara kita. Saudara. Mari kita perhatikan ayat ini satu persatu saya coba uraikan kepada saudara. Dikatakan yang pertama, Tuhan akan berperang untuk kamu. Kata Tuhan di sini, saudara, kalau di dalam terjemahan lain itu dipakai kata Jehovah. Kalau kita ya Tuhan. Tapi bangsa Israel ketika Musa bicara dengan mereka, mereka bilang, Jehovah akan berperang menggantikan kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu saya mencatat ketika orang Israel menyebut kata Yehovah, mereka melihat 3 karakter Allah di dalam kata Jehovah, saudara. Ya, saya catat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, ketika mereka menyebut kata Jehovah, itu mereka menyebut Allah tentang kekekalannya, keberadaannya. Ketika Tuhan datang kepada Musa dan bilang, Musa pergi kepada Firaun dan suruh dia keluarkan bangsa Israel. Musa katakan saya gak bisa. Tuhan bilang saja, pergi saja aku menyertai kamu. Aku adalah aku. Sama, kata Jehovah adalah Tuhan menunjukkan pribadinya yang tidak berubah oleh waktu. Tidak dapat dikalahkan. Dia tidak bisa bergeser. Ketika dia berjanji untuk menolong kita, maka tidak ada satu manusia yang mempengaruhi keputusan Tuhan untuk menolong kita. Amin. Ketika dia mau memberkati kita, maka tidak ada satu kuasa di dunia ini yang mempengaruhi keputusan Tuhan untuk memberkati saudara dan saya.
Jadi jangan ragu dengan Allah Jehovah kita, saudara. Itu yang pertama. Dia ingin menunjukkan karakternya sebagai Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Yang kedua, Bapak Ibu, arti kata Jehovah adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Itu arti kata Jehovah yang kedua. Dia Allah yang dapat membuat segala sesuatu yang tidak pernah muncul di hati dan pikiran kita. Itu Allah Jehovah. Kalau saya mau bertanya kepada saudara dan saya pagi hari ini, berapa banyak dari saudara dan saya mengalami sebuah pengalaman yang tidak pernah kita pikirkan dan itu Allah jadikan dalam hidup kita. Kalau kita pikirkan kita ada di titik ini dan saudara lihat masa lalu saudara, maka saudara akan sangat terkagum dengan cara kerja Allah. Itu Allah Jehovah, saudara. Dan yang ketiga arti dari Allah Jehovah adalah Allah yang tak tertandingi. Allah yang superior. Superior itu sudah di atas segala sesuatu. Tidak dapat ada yang menandinginya. Ketika Musa bilang kepada Israel, Allah Jehovah akan berperang menggantikan kamu. Sebenarnya Israel mereka mengerti, mereka paham ketika menyebut kata Jehovah. Ada 3 karakter Allah yang sangat kuat ada pada nama Jehovah. Bapak Ibu, ketika engkau memanggil nama Tuhan, apa yang engkau bayangkan tentang Tuhan dalam pribadi? Karakter Tuhan seperti apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu? Ketika engkau katakan, dia akan berperang menggantikan aku. Apakah ada keraguan? Apakah saudara melihat nama itu, Jehovah itu adalah nama yang biasa saja? Nama yang dipanggil oleh semua orang secara universal di dunia ini, semua bilang Tuhan. Tuhan, oh enggak sama saudara. Allah kita adalah Allah Jehovah. Dia tidak pernah berubah oleh waktu. Dia tidak dapat disogok. Dia tidak dapat dipengaruhi oleh cerita-cerita orang lain yang menjatuhkan kita. Dia enggak bisa berubah. Dia enggak bisa didatangi iblis dan didakwa oleh iblis. Itu si A itu begini, itu munafik loh itu gereja, tapi enggak benar. Enggak, dia enggak dengar. Karena saudara dan saya adalah miliknya. Meskipun berulang-ulang kali kita jatuh, oh dia enggak dengar dakwaan iblis. Yang dia lakukan adalah bawa kembali kita ke hadiratnya. Dia enggak buang kita, saudara. Karena dia Allah Jehovah, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara membaca di sini dikatakan, kamu akan diam saja. Kata kamu akan diam saja, kalau kita baca secara lurus ini kata diam ini artinya tidak berbuat sesuatu gitu. Tetapi kata diam di sini itu di bibir. Karena pikiran tidak ngomong, yang ngomong bibir, mulut. Saya lebih suka dengan sebuah Alkitab dan terjemahan lain itu dikatakan kamu akan tenang saja. Bapak Ibu sedang tenang pagi ini? Kalau diam saja belum tentu tenang. Karena banyak orang yang diam tapi pikirannya bicara. Betul gak Bapak Ibu? Kita diam. Ibu-ibu kalau tidur malam diam. Tapi pikirannya jalan. Besok masak apa? Listrik udah bunyi, tagihan udah banyak. Pikiran kita jalan, benar gak? Mulut kita diam. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah sebuah ketenangan. Pikiran kita tenang, hati kita tenang, bibir kita juga tenang. Orang yang diam itu belum tentu tenang. Sebab itu Tuhan katakan, aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan tenang saja. Kamu tenang saja, beres saja. Biasanya kak ibu-ibu, kalau dalam acara kita di rumah, wah kita sibuk, warawiri. Anak saya suka bilang gini, Ma, tenang sah. Bisa tenang? Maksudnya mereka begini loh, Mama duduk saja, nanti kita yang semua gitu. Tapi nggak bisa, saya harus mengintervensi. Saya harus, Kak ini belum. Padahal mereka tahu apa yang harus mereka buat. Saudara, lebih dari apa yang manusia tahu untuk berbuat kepada kita, Tuhan lebih tahu. Yang membuat Israel kalut saat itu adalah karena mereka mau tahu cara Tuhan tolong gimana. Lukas tunjuk, lu bisa tolong beta ke mana? Di depan ada Teberau, kiri kanan ada tebing, di belakang ada Mesir. Tuhan mau tolong bagaimana? Caranya seperti apa? Itu kan pikiran kita, saudara. Amin Bapak Ibu. Ada yang senyum-senyum pagi ini. Karena sedang cari tahu cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan?
Saudara gak perlu tahu cara Tuhan. Tuhan yang bilang, aku akan berperang buat kamu, kamu tenang saja. Bahkan kata tenang di sini, kalau saya ngulik lebih dalam, itu dipakai kata santai saja. Ada laut di depan, berenang kek, main pasir kek. Bisa. Mazmur 23 dikatakan sana Daud bilang, bahkan engkau menyiapkan hidangan di hadapan para lawan. Bahkan Tuhan bikin pesta buat kita ketika ada lawan di depan kita. Betapa dia mau kita tenang. Benar gak saudara? Supaya kita tenang. Kalau gak tenang gak bisa berdoa. Kalau tidak tenang tidak bisa pikir positif. Semuanya negatif di depan kita. Ini yang terjadi dengan Israel. Makanya Musa bilang tenang saja gitu. Tenang. Ada yang tidak tenang pagi ini. Kau pikir anak-anakmu, kau pikir anak mantumu, kau pikir masa depanmu, kau pikir suamimu, ada yang tidak tenang. Terkadang saudara harus beristirahat sejenak dan biarkan Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Biarkan Tuhan bekerja bagi kita. Ini yang Tuhan mau. Sebenarnya Tuhan mau ditempatkan di posisi yang benar. Dia mau kita menempatkan dia sebagai Jehovah, saudara. Bukan manusia yang hari ini bilang mau tolong kita dan besok dia lupa tolong kita. Hari ini dia mengasihi kita dan besok dia tidak mengasihi kita. Orang tua mengharapkan anak 1 kali 24 jam bisa ngurus orang tua. Ternyata tidak, karena mereka kerja. Dan itu doa kita supaya ketemu anak dapat kerja. Toh mama-mama, betul? Tapi ketika mereka sibuk kerja, Tuhan berkati mereka. Kita ngomong, bosong, mulai durhaka dengan orang tua. Soalnya ingat orang tua. Kita yang doakan supaya mereka diberkati. Kita yang ngomong lagi. Karena kita gak pernah istirahat. Kita gak pernah istirahat, kita gak pernah tenang. Bapak Ibu berapa banyak yang pegawai di sini. Jangan sampai ketika engkau duduk dengar firman Tuhan pun, engkau sedang mikirkan laporan akhir tahun tutup buku yang harus engkau selesaikan. Saya cuma ingatkan Bapak Ibu, engkau ada di hadirat Tuhan pagi ini. Bahkan ketika kita ada di gereja pun kita tidak bisa rileks. Kita tidak bisa tenang. Padahal kita cuma kasih waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk ada di hadirat Tuhan. Untuk tenang. Untuk melihat pertolongan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18. Kita mulai ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyertakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ini tujuan Tuhan. Tuhan tidak sulit kasih mati si Firaun dengan kereta-keretanya. Mereka baru kelihatan 500 meter, udah mati semua. Tuhan punya api, dia bisa bakar mereka 1 kali. Gampang. Ini yang kita mau kan. Ini yang kita mau. Supaya kita gak lihat lagi Mesir. Supaya kita gak lihat lagi kereta kuda. Itu mau kita, bukan maunya Tuhan. Cara Tuhan menyelesaikan itu sampai kepada akarnya, bukan hanya di batangnya. Sampai ke akar. Dan Tuhan mau, dia bukan hanya selesaikan Mesir, tetapi supaya Firaun lihat, bangsa Mesir lihat, di sini dikatakan bahwa dia Allah yang hidup. Men, Bapak Ibu. Jadi kalau dia selesaikan masalah kita, bukan hanya supaya kita senang, supaya kita tenang, supaya kita untung, supaya kita bangga, supaya kita sombong. No, saudara. Tapi supaya Mesir tahu ada Allah di pihak kita. Supaya orang tahu ada Tuhan di pihak kita. Makanya dikatakan aku akan berperang. Kata menggantikan itu harusnya kita yang berperang. Betul nggak? Tuhan sudah ambil alih. Toh kita juga gak tenang. Dia sudah bilang, aku akan berperang menggantikan kamu. Kata menggantikan di situ berarti menggantikan sebuah posisi yang harusnya kita, saudara. Harusnya kita, bukan dia. Harusnya kita yang mati, bukan dia yang mati.
Tapi dia katakan, dia yang mati bagi kita. Tapi hari ini seringkali kita mau tahu cara, bagaimana sih Tuhan tolong saya. Ini kan yang Israel mau. Kalau bisa lenyapkan Mesir, jangan kita lihat lagi. Jangan dia ikut dari belakang, jangan dia ekor dari belakang. Ini kan hati berdebar, enggak tenang. Makanya firman Allah katakan tenanglah. Ketika dia meredakan danau yang sementara bergerak itu, dia katakan tenang. Maka danau itu pun menjadi tenang, firman Allah katakan. Karena kita tidak tenang, saudara. Terlalu gampang untuk Tuhan menyelesaikan Mesir. Kota Mesir dibakar sekaligus, selesai. Tapi Mesir juga dipakai untuk memurnikan saudara dan saya. Firaun dipakai untuk memurnikan kita. Supaya kita bukan jadi anak Tuhan gampangan. Tetapi kita punya kualitas, saudara. Supaya orang tahu bahwa Israel punya kualitas. Karena ada Tuhan yang superior di belakang mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah lihat di dua hal tadi. Saya mencatat di sini beberapa keteladanan dalam firman Allah. Orang-orang yang dibela oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dan kemudian mereka taat dan tunduk. Saya mungkin mencatat pribadi Musa yang tadi kita bicarakan. Musa dibentuk dengan keras di tanah Midian 40 tahun. Setelah membunuh orang Mesir untuk membela bangsanya, Musa dituduh pembunuh. Bahkan difitnah kembali oleh bangsa yang disayangnya, bangsa Israel. Firman Allah katakan Musa lari ke tanah Midian, dia menikah di sana, kemudian dia menjadi gembala domba dari Jitro ayahnya, ayah mertuanya. 40 tahun Musa ada dalam masa yang sunyi dan sepi. Mungkin Musa sama kayak kita kalau kita jadi Musa. Kok Tuhan sone bela beta ju. Tuhan sone pulihkan beta pun nama baik ju. Jangankan dengar namanya, apalagi muncul di tanah Mesir, bisa dipenggal lehernya. Itu kan mau kita manusia. Musa juga sama kayak kita. Tapi 40 tahun Allah membentuk Musa di tanah Midian, tempat yang sepi, tempat yang sunyi, gak ada orang. Seringkali Tuhan membentuk pemimpin dari kesunyian. Amin Bapak Ibu. Seringkali Tuhan membela kita dari masa yang sulit dan sepi. Gak ada orang yang toy beta. Gak ada orang yang peduli saya. Gembala justru lupa beta. Gembala justru lupa. Sebenarnya mereka bukan lupa. Tuhan sedang membentuk saudara di tempat yang sepi itu. Untuk menjadikan saudara seorang pemimpin yang besar. Kelahiran Musa ajaib. Saudara pikir Tuhan menghadirkan Musa ada di istana Firaun. Semua anak laki-laki orang Israel pada saat itu mati. Hanya seorang Musa yang tertinggal hanya untuk tinggal di Midian. Saudara. Hanya untuk membunuh seorang anak buah dari Firaun. Hanya untuk itu. Oh enggak saudara. Tuhan meluputkan Musa karena Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi pribadi yang besar. Dan saudara dan saya yang ada di dalam proses itu hari-hari ini. Ketahuilah bukan Tuhan tidak bela kita. Tuhan sedang persiapkan kita untuk menjadi pribadi yang besar. Saudara. Ada orang-orang tua di sini yang mulai rasa sepi, sendiri. Anak-anak sibuk, gak peduli. Ada? Opa oma? Lalu kita mulai merasa sayang diri. Terkadang Tuhan pakai tempat yang sepi untuk engkau lebih peka dengar suara Tuhan. Di tanah Midian 40 tahun dalam kesunyian itu, Musa menjadi peka. Orang membakar belukar di padang gurun itu biasa. Apinya biasa. Tetapi 40 tahun Musa menjadi sangat peka kepada bentuk dari api. Dan hari itu Musa tahu bahwa itu api yang lain. Tempat yang sunyi dan sepi membentuk kita untuk menjadi peka terhadap suara. Suara apa? Suara setan? Suara Tuhan. Tempat yang sunyi menjadikan kita peka untuk melihat itu kemuliaan Tuhan atau kemuliaan iblis. Amen, saudara. Itu kesombongan atau kemuliaan Tuhan. Kita menjadi peka di tempat yang sunyi dan sepi itu. Kita menjadi pribadi yang peka. Dan hari itu Musa peka. Dia tahu api itu api yang berbeda. Api yang menyala adalah api di mana Tuhan hadir di tempat itu. Yang kedua, saudara.
cara Tuhan membela Yusuf bukan membuat mati saudara-saudaranya. Yusuf dijual, ditelanjangi, dijual ke rumah Potifar. Di rumah Potifar sudah baik di sana. Difitnah lagi, saudara. Difitnah lagi, masuk lagi dalam penjara. Dilupakan lagi oleh temannya yang tadi janji. Tenang dah, Yusuf, kamu sudah mengartikan mimpiku. Begitu aku bebas, aku bawa perkaramu kepada raja. Dilupakan, saudara. Cara Tuhan membela kita bukan dengan mudah untuk sampai ke tahapan itu. Menjadi orang kedua di tanah Mesir. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Yusuf. Oh enggak, saudara. Cara Tuhan membela Yusuf adalah dia difitnah. Wah, itu bukan konsep kita. Kita nggak mau difitnah, nggak mau. Tidak mau. Kita terus menjaga nama baik kita. Oh, kita tidak mau. Tapi Yusuf terima itu dengan tangan terbuka. Dia dibentuk, saudara, di tempat yang tidak enak, tidak nyaman. Penjara bawah tanah tidak nyaman. Tapi untuk satu tujuan. Ketika saudara-saudaranya datang dan Yusuf memperkenalkan diri, dia katakan gak usah takut. Tuhan yang bawa saya ke tempat ini. Amin, saudara. Orang yang tahu cara Tuhan membelanya, mengerti dan memahami bagian tangan Tuhan untuk menaruh bagiannya dalam kehidupan kita, adalah mereka yang melihat semua proses itu adalah untuk menjadikan kebaikan bagi dia. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah Esther. Saudara ingat Esther atau Esther? Bagaimana Tuhan membela dia? Tuhan tidak kasih kenyamanan kepada Esther, Tuhan kasih masalah kepada Esther. Masalahnya siapa? Ya saudara, tiang gantungan. Tapi firman Allah mencatat salah satu doa puasa masal terbesar adalah di zaman Esther menjadi ratu pada saat itu. Seluruh bangsa Yahudi yang ada di Puri Susan disuruh untuk berdoa puasa 3 hari, 3 malam lamanya. Ketika Tuhan membela kita, dia gak kasih kita rasa nyaman. Esther gak dikasih kenyamanan sebagai seorang ratu. Esther dikasih masalah. Lalu kita tanya, mana dong posisi Tuhan berperang menggantikan saya? Tuhan kasih kita terobosan. Dan hari itu ada terobosan baru kepada bangsa Yahudi. Esther bilang, pergi katakan kepada Mordekai, aku dan dayang-dayangku selama 3 hari aku berpuasa. Mudah dan gampang bagi Esther untuk mengeluhkan, untuk mengadu kepada suaminya yang juga adalah seorang raja. Mudah, gampang. Tapi barangkali berakhirnya bumerang bagi Esther. Mungkin Esther yang dihukum. Tapi Tuhan menyelesaikan sampai kepada akar-akarnya. Bukan hanya si pemfitnah yang dihukum, seluruh keluarganya masuk ke tiang gantungan. Wah, saudara, kalau kita tenang, kalau kita diam, kalau kita pandang Tuhan yang akan selesaikan masalah kita. Saudara, saya mau katakan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Mari kita jangan berpikir dengan pikiran kita bagaimana cara Tuhan bela saya. Biarkan dia pakai caranya. Dan apa yang kita lakukan? Tenang saja. Amin, saudara. Kita akan masuk di tahun yang baru. Ada tantangan di sana. Tapi firman Allah katakan pagi ini, Allah yang bela kita. Siapa yang dapat melawan saudara dan saya? Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri semua.